Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Akhil Triadi, Research Analyst dari MNC Sekuritas. Ya, Mas Akhil, kita akan melanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa IDX Channel yang masuk dari line WhatsApp interaktif. Kali ini dari Ibu Leli di Jakarta, selamat sore. Menanyakan BBYB untuk pergerakan di pekan ini akan bergerak kemana? Dia sudah punya posisi di 1516, closing market hari ini hampir 4% pelemahannya nih. Mas Akil, silakan. Oke, untuk BBYB memang di minggu ini ya berpotensi untuk terjadinya koreksi, apalagi kita lihat pola candle yang cukup tertekan membentuk dari inverted hammer. Di sini ada potensi untuk terkoreksi menuju ke level 1390 menjadi ketika kita memiliki di posisi 1540 tadi atau di 1516 bisa kita gunakan untuk level stop loss-nya di 1435. Ketika 1435 nanti tertembus, bisa kita gunakan untuk stop loss untuk menjaga posisi dari modal yang kita miliki. Namun cermati posisi dari indikatornya, memang dari MACD-nya juga masih ada potensi untuk terjadinya koreksi dalam waktu dekat ya. Kami melihat koreksinya pun akan ke 1390, worst case-nya akan ke 1280 dari BBYB. Ketika 1280 tertahan di sini, baru ada potensi untuk terjadinya rebound dari BBYB. 1280 ya, cukup dalam dari. Kalau sudah punya posisi, yang penting jangan sampai tembus di 1435 begitu ya. Ya, kalau memang kita trading plan-nya adalah untuk weekly ya, memang 1435 kita gunakan untuk stop loss terlebih dahulu ketika tembus ke bawah. Oh, berarti dalam sepekan cenderung turun dulu ya. Tapi kalau misalnya nanti membal atau rebound, akan kemana BBYB? Ya, ketika rebound ini terkonfirmasinya apabila si BBYB tidak tembus ke bawah 1280-nya lagi ya. Yeah. Dan nanti untuk level resist yang akan diuji ketika rebound di BBYB di 1685 sampai di level terdekat berikutnya menjadi level resist di BBYB 1730 untuk resist terdekat dari BBYB. Nah, itu membutuhkan time frame berapa lama kalau kita lihat? Menarik soalnya kalau beliau punya di 1516 kemudian ada potensi rebound lagi, ya apakah di atas 1 bulan atau bagaimana? Ya, kalau kita melihat dari time frame-nya ya, memang masih ada potensi ke kedua ya, atau 2 atau sampai 3 minggu ya untuk pergerakan BBYB untuk bisa kita hold ketika memang 1280 ya, menjadi catatannya adalah ketika 1280-nya tidak tertembus ke bawah itu oke, untuk kita bisa gunakan untuk di hold ya. Namun lebih safe ketika memang pergerakan BBYB besok itu tidak ke bawah 1435, itu kami lebih menyarankan untuk ke 1435 menjadikan level stop loss terlebih dahulu. Baik, itu dia untuk Ibu Leli Jakarta, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Antam juga ditanyakan, sudah punya di 2450 tapi sudah dibahas ada resisten sampai dengan 2700, jadi masih bisa di hold ya untuk Antamnya, Mas Akil. Ya, untuk Antam bisa kita hold, apalagi dengan trading plan yang memang menggunakan untuk di weekly ataupun juga medium term. Kita juga lihat ada potensi untuk Antam kembali ke level 2700-nya. Baik, itu dia untuk Antam, Ibu Leli. Dan sekarang kita ke Medan, ada Pak Budi, selamat sore. Menanyakan BNLI sudah punya posisi 1755, tapi closing market hari ini 1870 minus 0,8. Sebenarnya ada profit, tapi bagaimana nih? Ya, untuk di BNLI ya, karena kami melihat juga pergerakan BNLI ini kecenderungannya bergerak sideways. Secara indikator MACD pun juga berkata bahwa dari BNLI masih potensinya bergerak sideways, dan potensi upside-nya pun juga masih cukup panjang. Kami memperkirakan ada di level 2200 menjadi level resist terdekatnya. Namun untuk besok nampaknya pergerakan BNLI rawan untuk terjadinya koreksi lanjutan ya. Dicermati level supportnya dari BNLI di level 17.5 ya, atau di 1750 untuk support terdekat dari BNLI. Oke, jadi kalau sudah punya di 1755, kita lepas dulu atau masih bisa di hold? Ya, untuk trading plan yang memang menggunakan di minggu ini ya, baiknya kita taking profit terlebih dahulu, karena kita cermati juga sudah terjadi pola penguatan yang cukup baik pada 2 hari sebelumnya dari BNLI. Baik, itu untuk BNLI. Friend, bagaimana? Kalau ini ditanyakan W2 di posisi 59, ada warrant yang dimiliki juga. Oke, untuk plan warrant seri 2-nya ya di 59.
ini jika bisa kita cermati, memang pergerakan tren Warren seri 2-nya ini sudah break dari pola uptrend ya, yang artinya saat ini membentuk pola baru, yaitu pola downtrendnya. Kami melihat posisi tren Warren 2 ini juga memang akan bergerak downtrend ya, ataupun juga akan melanjutkan posisi downtrendnya, dan dijaga untuk level supportnya yang memang penting untuk dicermati dari warannya. Seri 2 ini di 53 menjadi level support pentingnya. Ketika 53-nya nanti tertembus, maka terkonfirmasi trend masih akan terus bergerak downtrend ya dari trend, apalagi kalau tidak mampu tembus resist itu di levelnya 67 sampai 68. Oke, berarti lebih cenderung downtrend kalau kita lihat menuju posisi di 53-nya dulu ya untuk pergerakan dari Warren-nya friend ini. Baik, itu dia untuk Budi di Medan. Singkat saja, kalau menjawab pertanyaan selanjutnya ada Pak Tony di Jakarta Barat. United Tractor sudah punya di 23.300, support resistennya akan kemana? Oke, UNTR ya. Kali ini muat kita bisa cermati di posisinya 22.300 ya. Yes. Memang masih cukup jauh, closing hari ini di 21.400. Bisa juga kita gunakan untuk jangka panjang ya, memang untuk bila nanti time frame-nya lebih panjang untuk investasi memang menarik, apalagi kita lihat didorong oleh ada kenaikan harga batu bara. Kita cermati resist di teknikalnya di 21.900 hingga potensi ke level 23.000 pun juga masih cukup memungkinkan nanti sampai di akhir tahun kami melihatnya. Oke, 23.000 sampai dengan akhir tahun. Tapi kalau 1 minggu ini belum ya sampai ke sana ya? Ya, untuk 1 minggu ini masih cukup jauh. Oke, dia sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Tony di Jakarta Barat. Mohon maaf bagi pemirsa yang belum sempat diulas untuk kepemilikan portofolionya. Ya, Mas Akil, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasi serta rekomendasi yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas Akil. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, demikian IDX Second Session Closing untuk hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda. Ya, pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib memakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar untuk melakukan hal yang serupa. Salam sehat. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.